Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para bapak sebagai utusan dari Bidgar SDMO pimpinan cabang se-Kabupaten Bandung dan yang mewakilinya. Alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore kita dapat bermuajahah. Setelah kita mengadakan musyawarah kerja, ini sesuatu yang sangat penting untuk dilaksanakannya rapat koordinasi. Pertama adalah penyampaian program dari bidang garapan bersangkutan. Yang kedua tentunya adalah komunikasi dengan bidang garapan sesuai dengan bidang garapannya. Karena memang di Musker itu kami hanya bertemu dengan ketua pimpinan cabang. Gitu. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini agenda acara kita yang pertama adalah pembukaan sebagaimana tadi saya sampaikan. Yang kedua nanti ada taujih dari ketua PD. Kemudian yang ketiga acara inti yaitu pemaparan program sekaligus koordinasi bidang garapan SDMO PD dengan bidang garapan SDMO pimpinan cabang atau yang mewakilinya. Dan yang terakhir penutup untuk mendayagunakan waktu kita hari ini, kita lanjut kepada acara yang kedua yaitu taujih dari Ketua PD kepada Al-Ustadz Dr. Andes Haji Hashim Suryadi. Kami silakan. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ikhwati iman, alhamdulillah sampai saat ini, hari ini dan waktu yang sekarang kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita di dalam melaksanakan hidup kita, karena kita hidup adalah merupakan ibadah. Hayatuna kulluha ibadah. Kami hidup semuanya adalah untuk ibadah. Mengingat dan memperhatikan apa yang telah dilaksanakan, khususnya di PDP Kabupaten Bandung sudah melaksanakan musyawarah kerja daerah tahun yang pertama 22-23. Kemudian dilanjutkan sekarang dengan rakor. Ya. Dari awal tadi sudah disebutkan oleh pembawa acara. Tadi jam 9 dilaksanakan rakor yaitu Bidgar Haji dan Umroh, ya, dengan segala permasalahan dan juga solusinya. Kemudian sekarang dilanjutkan dengan SDMO, ya, sumber daya manusia dan organisasi. Oleh karena itu maka tentu bagi kita, ya, khususnya kami ucapkan terima kasih ya kepada Taskil PD yang hadir pada kesempatan ini, satu Wakil Sekretaris Ustadz Joseph, ya. Kemudian juga Bidgar SDMO PDP Kabupaten Bandung, Ustadz Haji Kurniawan Nurdin, dan juga di luar ada dari Bidgar Sosial, kemudian dari Kominfo, ya, Infokom, ya, itu juga hadir pada kesempatan ini, dan juga dari RT rumah tangga hadir. Perlu juga diketahui yang pertama, ya, ini untuk Bidgar SDMO ini Bidgar segala-galanya ini, ya, Bidgar segala-galanya. Kenapa disebut Bidgar segala-galanya? Karena ini adalah menyangkut tentang sumber daya manusia. Artinya dari mulai hal hubungan dengan masalah sumber daya manusia, hubungan dengan kemampuan dalam kesekaliatan, kebendaharaan, sampai pun juga sosial dan ekonomi, ini adalah ada sebuah kemampuan untuk yaitu memahami semua yang diperlukan dalam Jamiah Persatuan Islam. Sehingga tidak ada lagi istilah yang disebut kekurangan SDM di cabang anu, contoh itu kan. Nah ini jangan ada terjadi lagi lah.
kekurangan SDM di cabang anu gitu kan. Sehingga sulit PD untuk melirik siapa yang perlu untuk nanti dijadikan sebagai taskil PD gitu kan. Gitu. Ya, jadi alhamdulillah kemarin pun juga ya kurang lebih ada 15 cabang ya dari 31 yang dilirik untuk duduk nanti di taskil PD. Itu ya, tolong perhatikan. Jadi dari mulai ujung timur sampai ujung barat, kemudian utara sampai ke selatan. Itu lirik siapa yang siap dalam arti adalah untuk duduk di taskil PD. Mengapa? Nah, taskil PD ini kan 31 kecamatan se-Kabupaten Bandung. Kalau sekarang Pamengpek itu berapa desa ya Ustadz Muhyiddin? 6 desa, coba 6 desa. 6 desa, batasnya dari mana ke mana kan begitu kan? Beda dengan Kabupaten Bandung. Nah ini ya, itu maka harus disiapkan mentalnya juga. Mentalnya adalah mental Kabupaten Bandung. Ya mentalnya juga kan ada mental secabang, mental seranting, mental pun juga se-PJ betul kan? Ini harusnya mentalnya adalah mental se-Kabupaten Bandung. Harus siap, apalagi SDM ya, SDMO begitu kan. Beliau sudah duduk sebenarnya di Taskil Versi Jawa Barat di SDMO beliau. Mundur kan begitu kan. Mengapa mundur? Bayangkan saja kan Provinsi Jawa Barat 27 kota kabupaten. Harus siap ya. Orang lain tidur dia berangkat 1:30. Ini yang saya udah rasakan gitu kan. Di PW itu 1 periode saya 5 tahun di PW. Gitu kan. Juga pada waktu itu juga di SDMO begitu kan. Pembinaan di kota Kabupaten Cirebon kan berbatasan dengan Jawa Tengah. Bayangkan aja Kak. Berangkat dari 1:30 dari rumah kan. Nyampe ke situ jam 8, jam 9. Mengapa demikian? Harus lebih duluan PW daripada PD begitu kan. Ini pun juga nanti apabila pembinaan begitu harus duluan PD datangnya ke tempat itu ketimbang taskil cabang begitu kan. Mohon maaf nih ya. Begitu karakternya kita harus dibangun betul kan. Oleh itu maka pada kesempatan ini dengan kita ngadakan rakor itu adalah sebuah kita ikat dalam satu komitmen begitu kan. Untuk nanti bagaimana dalam arti SDM untuk meningkatnya itu kan. Ini ada tantangan sebenarnya ya. Untuk PD Persib Kabupaten Bandung sudah memang terbentuk adalah 31 yaitu cabang. Habis semuanya itu kan. Karena di Kabupaten Bandung kan 31 kecamatan, udah semuanya udah berdiri gitu kan. Nah, itu dari 28 kemudian langsung 29, 30, 31 beres semuanya gitu kan. Ada yang lebih dalam arti adalah tantangan yang berat bahwa di cabang sekarang adalah dipacu tentang apa? Satu, untuk mengembangkan pendirian ranting. Gak ada dalam arti sekarang bagaimana dengan pola kerjanya ranting, begitu kan? Coba lihat di dalam konun sekarang, walaupun konunnya belum ada ya. Tapi kemarin saya bertemu dengan ketum ya. Mohon maaf, ini disampaikan oleh Pak Ketum bahwa sudah siap untuk digandakan, baik itu Ki-A, Ki-D dan juga lah pedoman jamiah, begitu. Kalau nggak salah di Ustadz Mudin ada nggak waktu Pak Kiai Haji Qasim Allahyarham meninggal itu kan? Nah, di situ ada kan? Iya, beliau saya bisa bertemu kan dengan ketum itu kan. Nah, itu kan. Saya sampaikan bahwa diperlukan adalah mengenai masalah konase kondahili, kemudian juga diperlukan juga pedoman jamiah. Mengapa demikian? Karena cabang udah muscab sekarang pun juga. Kemudian juga di ranting juga musran, kemudian juga musja dan sebagainya. Nah, oleh itu maka pada kesempatan ini PD ya untuk memacu begitu kan. Begitu. Memacu itu seperti gimana memacunya? Gambaran memacu itu ya, PD. Itu hanya nyepret juga. Tuh, betul kan? Jadi mendorong cabang-cabang yaitu untuk melanjutkan perjuangannya yaitu tentang pendirian ranting. Silakanlah, segambaran sekarang ada kan di Konun Aseng Kondahil yang hasil kemarin muktamar itu kan. Silakan. Jadi tidak ada yang disebut dalam arti nanti bagaimana pola kerjanya, pola dalam arti adalah pola operasional di lapangan sebagainya. Mengapa? Karena strukturnya sama antara pimpinan cabang dengan pimpinan ranting. Lihat sekarang, sama enggak? Itu aja. Lihat sekarang. Ranting sekarang dengan PJ, sama enggak? Lihat saja. Lihat di konunnya sekarang. Ya, walaupun belum digandakan tapi kan udah ada yang memang udah ya dianggap bahwa itu adalah sebagai yaitu Aseng Kondahili walaupun belum ada diperbanyak begitu. Ya, ya di PDF gitulah itu. Ya, jadi sekarang begitu ya. Jadi tantang sekarang ini adalah cabang apa? PD-PD yang sudah lengkap semua yaitu cabangnya di kabupaten tempat kerjanya itu adalah secepatnya untuk mendirikan dan mendorong untuk cabang mendirikan yaitu ranting dan juga pimpinan jamaah.
Begitu ya. Oleh itu maka nanti secara teknis silakan nanti, secara teknis. Bagaimana teknis dan sebagainya nanti oleh SDMO disampaikan. Kemudian yang keduanya pun juga adalah PD punya kewajiban sesuai dengan Konven Asasi dan Konven Dahili adalah sebagai satu pembina, membinakan cabang-cabang. Ya, kemudian sebagai koordinatif juga sama juga mengkoordinir cabang-cabang. Yang ketiga dalam arti operasional, begitu kan? Operasional di mana adalah PD itu sendiri pun juga adalah untuk melaksanakan programnya yang sudah disosialisasikan, yang sudah juga dimusyawarahkan di dalam musyawarah kerja, yaitu daerah di tahun yang pertama. Apa yang akan dikerjakan pada sekarang ini? Nah, oleh itu maka pada kesempatan ini ya, jadi hal-hal yang perlu didorong oleh PD untuk mendirikan yaitu pimpinan ranting dan pimpinan jamaah. Begitu. Ulah dugikeun ka teu ngagaduhan dalam arti target, gitu kan. Di samping pun juga adalah untuk pengembangan anggota. Begitu. Ya, nggak bisa kita ini lepas daripada anggota. Contohnya kalau sekarang pamengpeuk itu adalah 600 ya kalau lebih. Berapa? 603. Oh nggak jauh kan? Kurang 3 kan? 603 untuk MHT adalah pamengpeuk. Jadi kita jangan dalam arti terlena dengan 603. Secara kuantitatif terus berpacu. Begitu, dengan target saudara 1 tahun contohnya begitu kan. Ada 50 aja masuk. 1 tahun 50. Jadi kalau sekarang dalam arti 4 tahun, 50 kali 4 berapa? Udah nambahin deh. Bukan 600 lagi, 3 lagi, 803 begitu kan. Begitu. Jadi harus ada target. Kalau tidak ada target, maka otomatis kita terlena, terleha dan sebagainya. Begitu. Contoh sekarang Majalaya, PC Majalaya. Berapa Ustaz Ius Majalaya? 200. 100? Oh 100 kurang. Kemudian waktu berdiri tahun berapa? Begitu kan. Oleh itu maka nanti, mohon maaf nih. Setiap cabang tolong dibuatkan, nanti ada surat. Membuat yaitu siroh. Sejarah berdirinya yaitu cabang. Siapa tokoh pertama dan sebagainya. Nah PD sekarang pun juga baru 90%. Siroh PD Persis Kabupaten Bandung baru sudah digarap oleh tim itu 90%. Insya Allah nanti launching. Ya peta dakwah sudah dilaunchingkan. Kan? Kemudian tinggal nanti siroh PD Persis Kabupaten Bandung. Nah nanti kami akan instruksikan pun juga dari sekarang saja. Nanti bersesuai dengan surat. Untuk diinstruksikan untuk membuat siroh PC Persis Dayakolot. Contohnya Pak Asep. Begitulah. Begitu. Siapa penggagas yang pertama di Dayakolot? Siapa penggagas yang pertama di Bale Endah? Siapa penggagas yang pertama di Pacet dan sebagainya? Sehingga tidak akan melupakan yaitu siroh sejarah berdirinya yaitu Persis yang berada di wilayah kerja kecamatan itu tersebut. Nah ini yang nanti. Oleh itu maka insya Allah mudah-mudahan ini bisa juga tercapai dan Bapak pun juga mungkin seperti besok itu kan ada muscap ya. Ada muscap Solokan Jeruk begitu kan. Hadir nggak sekarang? Bujang-bujang barunya ada mersiapkan kau anjing gitu kan. Begitu ya. Udah sekarang muscap. Kemarin cabangnya. Kemarin juga Ciparai beres gitu kan. Nah itu. Kemudian besok juga yaitu Solokan Jeruk. Nah, oleh itu maka pada kesempatan ini mudah-mudahan dengan pertemuan ini betul-betul silahkan sampaikan. Pertama, sampaikan kondisional dalam arti di cabang. Yang keduanya pun juga PD akan memberikan juga solusi ya dengan berbagai norma teknis dan sebagainya. Dan yang ketiganya nanti ada hubungan dengan bagaimanapun juga untuk mengembangkan keanggotaan, mengembangkan pimpinan ranting, mengembangkan pimpinan jamaah dengan target 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Seperti yang saya tadi contohkan dengan Pamengpeuk 603, kemudian di 1 tahun itu 50, kemudian nanti 4 tahun berarti sudah 200, bertambah nanti 200. Jadi bukan justru terbalik begitu muscap yang contohnya Pamengpeuk muscap yang kemarin keberapa ya? Ustaz Maidin? Betul. Nah, yang muscap keberapa kemarin? Yang 7. Nah, muscap yang ke-8 itu punya target. Jangan sampai di muscap yang ke-7 kemarin itu contohnya yaitu 600 atau 595. Tapi begitu dalam arti adalah dia muscap yang ke-8 malah bertambah bukan bertambah berkurang, bertambah kurangnya begitu kan.
bertambah kurangnya menjadi yaitu 550. Ini sudah turun begitu kan. Oleh itu maka setiap dalam arti adalah yang wafat tidak bisa dipungkiri kan. Setiasa dihalangan anu wafat mah itu kade. Ya. Yang wafat pun juga harus ada penggantinya, tuh, ya, kadar dan sebagainya begitu kan. Oleh itu maka pada kesempatan ini silakan untuk betul-betul diperhatikan satu pengembangan secara kuantitatif juga pengembangan secara kualitatif begitu kan. Kemudian dengan mendirikan yaitu ranting dengan teknis dan sebagainya nanti ya disampaikan. Kemudian juga mendirikan pimpinan jamaah. Yang penting bahwa baik instruksi dari PW juga terlaksanakan ataupun juga yaitu edaran dari PW Persis berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan surat edaran ya, mengenai kenaikan infak bulanan dan sebagainya, kemudian pun juga pembagian dan sebagainya begitu adalah di situ. Ya, oleh itu maka pada kesempatan ini dengan rapat koordinasi antara PD dengan cabang betul-betul adalah saling mengisi begitu kan. PD juga mengisi, PC pun juga adalah mengisi. PD pun juga menginformasikan juga, jadi PC pun juga menginformasikan. Insya Allah kita akan bisa terlaksana dengan tema pada waktu musyawarah kerja itu implementasi, sinergi, dan kolaborasi. Artinya mari kita bergabung, mari kita bekerja sama dan sama-sama bekerja. Dan mudah-mudahan ini antara PD pun juga dengan cabang terjadi sinergi dan juga kolaborasi. Itu saja mungkin taujih pada kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti secara teknis dan sebagainya bisa selesai nanti ya jam 4 lah ya, jam 16 sudah cukup nanti ya. Capek ya Ustaz Yosep ya. Anjing Ustaz Yosep ya mohon. Misalnya ya insya Allah lah. Mangga silahkan sampaikan dan sebagainya. Ya, terima kasih sekian saja. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakallahu khairan katsira Kak Al-Ustad yang sudah menyampaikan taujih beberapa arahan terkait dengan pertemuan kita hari ini. Hadirin ihwati iman rahimakumullah. Selanjutnya adalah pemaparan inti yang nanti akan disampaikan oleh Al-Ustad Haji Kurniawan Nurdin yang kebetulan hari ini SDMO itu sebenarnya 2 orang dengan Al-Ustad Ateng Zailani. Tapi karena memang beliau ada halangan uzur sehingga tidak bisa hadir. Insya Allah hari ini tentunya akan dipimpin langsung oleh Al-Ustad Haji Kurniawanuddin. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ihwatu iman yang Allah muliakan. Yang pertama dan utama saya memperkenalkan terlebih dahulu nama Kurniawan Nurdin tapi panggilan nenehnya, panggilan cek sepuh neneh nate itu biasa dipanggil Iwan. Dan yang kedua, mitra partner saya Ustad Ateng. Kebetulan beliau dalam rangka melaksanakan ibadah umroh sehingga kehadirannya sementara waktu diisi oleh Ustadz Yosep. Dan surat ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ketua PD, ada target yang menjadi target kita semua bahwa di seluruh pimpinan cabang Persis se-Kabupaten Bandung sekurang-kurangnya ada 2 target yang menjadi prioritas program. Yang pertama, pengembangan struktural dalam arti ada target penambahan aspek strukturnya, baik struktur pimpinan jamaah maupun struktur pimpinan ranting.
sebagaimana yang menjadi instruksi dari pimpinan pusat melalui pimpinan wilayah dan kemudian diinstruksikan kembali kepada pimpinan daerah langsung kepada pimpinan cabang. Mengingat dan menimbang dasarnya memang seperti itu, maka kami menyelenggarakan rapat koordinasi pada hari ini. Jadi yang pertama ada kepentingan berkenaan dengan instruksi tadi, pengembangan struktural. Kemudian yang kedua, ihwatu iman sekalian, itu berhubungan dengan pengembangan dan penambahan sumber daya insaninya, sumber daya manusia jam'iyah, sumber daya insani jam'iyah, sumber daya manusia organisasinya. Jadi SDMO pas ya mah itu.